Jadi ini menurut saya Bang ya, ini menurut saya aja Bang ya, bukan menurut Alkitab Bang ya. Ini menurut saya. Ya. Jadi mungkin di setiap buku itu pasti ada kode atau kode ya. Seperti kalau kita buat tanda kutip ya, itu pasti ada gunanya, ada fungsinya di dalam sebuah buku. Ya, sama kalau dikasih kurung kurawa berarti di situ ada tanda yang akan menyalin di dalam ayat yang lain atau mungkin di dalam kitab yang lain. Nah, kalau di situ kita menyimpulkan bahwa ada kurung kurawa di dalam sebuah Alkitab atau di dalam Al-Quran, Abang menuduh itu palsu, menurut saya itu bukan kesimpulannya, Bang. Ya, saya tidak tahu lah menurut para pendeta ini, dan menurut para ahli kitab yang lain, tapi kalau menurut saya, Bang, itu bukan kesimpulan kalau Alkitab ada kurung kurawa dan tanda kutip, itu menunjukkan bahwa Alkitab palsu. Tidak, saya tidak bisa menjamin seperti itu. Sudah, saya tunjukkan satu lagi contoh ya. Ini bukan kode Bang, ini bahasa Yunani. Oni, coba kita lihat ya. Ini Matius berapa ini? Matius 3 ayat ke-16. Ada berapa ini tanda tambahannya? Yang pertama, adalah hauto, teman-teman ya. Hauto itu kalau dalam bahasa Indonesianya dia. Ini tambahan kurung kurawal. Kalau Anda mengatakan, oh dalam Quran juga ada tanda kurung kurawal, coba cari dalam Quran. Ini bukan terjemahan ya, ini original teks bahasa Yunani. Kalau terjemahan ada tanda kurung itu no problem, itu tafsiran. Ini bukan tafsiran. Ini Bible dalam bahasa Yunani ada tanda kurungnya. Lihat ya. Nih, mana tadi? Oh, sorry ya. Blur. Nih, teman-teman. Aduh, blur lagi. Nih, tanda kurung pertama dia. Ya. Tanda kurung kedua tuh, ya. Tanda kurung ketiga tahu. Tanda kurung berikutnya mana lagi? Tuh ada berapa tuh? Coba cari dalam Quran. Nggak bakal ada Bang dalam Quran kata kurung begitu dalam Quran. Kalau terjemahan baru ada, tapi dalam Quran nggak pernah ada. Oke, jadi gini Bang. Sama ini. Oke, jadi gini Bang, sebelum Uni ya, sebelum Uni, sorry Uni. Jadi menurut saya Bang, sekali lagi Bang, tidak ada penjelasan bahkan catatan kaki di Alkitab bahwa kalau ada tanda kutip dan tanda kurawan itu mengurangi atau menambah teks dalam Alkitab. Menurut saya tidak ada. Tapi tadi bunyi Wahyu 22 dan ayat 20 ke 25 Bang, itu jelas bunyinya Bang. Kalau ada yang menambahkan dan yang mengurangi isi Alkitab, berarti dia akan mendapatkan apa tadi ini? Dia akan mendapatkan ya di sini akan mendapatkan malapetaka. Jadi intinya menurut saya bukan daripada tanda-tanda kutip dan tanda kurawa yang membuat isi Alkitab itu palsu atau benar. Ya, jadi itu bukan kesimpulan menurut saya. Jadi menurut Uni terserah Bang Nanda, Yonatan Nanda kalau dia berterima atau tidak, itu menurut pemahaman saya, Bang. Oke, saya tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'd. Ya, senang atau tidak senang para kaum kafir atau kaum munafikun, tetap kita harus berdakwah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Hari ini tema kita adalah kitab suci, tema yang sangat akademis seharusnya, tema yang sangat penting bagi umat beragama. Saya memperhatikan dan mendengarkan barusan adanya dialog dua arah antara Yonatan Nanda dengan Bu Lasoki. Sebelum saya masuk sebagai narasumber, saya akan menanggapi sebagai orang yang mengamati dari tadi diskusi di sesi-sesi akhir. Kira-kira mungkin 4 kali tiktokan saya sudah menyimak. Yang saya tengok adalah Yonatan Nandar memperlihatkan kepada saudara Bu Lasoki sebagai orang Kristen bahwa di dalam teks manual skrip saudara itu ada penambahan kata, dan penambahan kata itu kalau Anda bilang tidak ada catatan kakinya, ini saya bingung nih. Apa Anda sudah membaca semua literasi para akademisi? Saya tidak tahu apakah saudaraku ini sudah belajar sehingga mengatakan tidak ada catatan kaki yang mengatakan ada ayat tambahan dalam Bible.
Saya kaget nih. Karena itu adalah rahasia umum. Saya punya kitab Katolik yang punya catatan kaki yang mengakui sendiri ada ayat tambahan. Nah, di sini kita bukan tempat debat kusir. Saudaraku mengatakan menurut saya, menurut saya. Nah, kita saling menghargai. Kalau pendapat Anda begitu, itu mungkin karena Anda belum baca semua teks kitab Anda. Tidak masalah. Tapi kami sebagai orang yang sudah belajar mengetahui apa yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan realitas, bahwa ada catatan kaki di dalam kitab Anda, tepatnya di kitab punya milik Katolik. Itu punya catatan kaki yang mengatakan memang ada ayat tambahan di dalam kitab Anda. Nah, kita akan tunjukkan, Nanda dari tadi menunjukkan bahwa ada kurung kurawal di dalam manual skrip, bukan di terjemahan. Kalau di terjemahan itu normal, karena itu penegasan sebuah makna. Maka ada kurung kurawalnya, penjelasan. Tapi kalau di dalam teks kitab suci ada tambahan kata-katanya, maka ini menggenapi apa yang dibacakan tadi sama Anda berdua. Barang siapa yang menambahi firman Tuhan, maka mereka tidak akan terlepaskan dari kutuk. Nah, sekarang kita kalau bicara ini kan bukan cuman klaim ya. Kalau kita bilang kitab kalian itu palsu, terdistorsi, kita wajib bertanggung jawab. Maka saya mau membantah dulu pernyataan Anda yang mengatakan tidak ada catatan kaki yang mengatakan bahwa di kitab saudara itu ada ayat tambahan. Nah, saya akan bantah itu dulu dengan menghadirkan kepada saudaraku ini sebuah literasi. Bu Rifa, Oke. kami klarifikasi apa yang saya sampaikan Bu Rifa. Bukan catatan kaki itu mengatakan ada tambahan, bukan itu. Tapi tanda kutip sama tanda kurawa. Bukan catatan kaki yang saya. Tanda kutip sama tanda kurawa. Itu ada penjelasannya maksud saya. Bukan poinnya ada, gini. bukan tidak ada penambahan. Biar jelas Ibu Rifa. Dan Anda berarti sudah mengakui kalau kitab Anda ada tambahan. Kalau memang, kan tadi sudah sampaikan sama Yonatan, kalau ada penambahan dan pengurangan, itu kembali kepada Wahyu 22, Bu Rifa. Terserah siapa yang membuat itu. No, bukan terserah. itu. Saya tidak. Masalahnya saya gini, tidak bisa bro. mengatakan iya atau tidak. Bukan itu. Kita ini sekarang tidak minta pendapat Anda untuk menghakimi orang lain, bro. Yang kita tahu Anda itu di room itu ini, bukan menghakimi, tapi itu fakta di Wahyu. iya. Kita tahu itu, Fakta jangan di Wahyu. ayat yang Anda 22, baca itu kita udah tahu. pasal Ya, 22 udah ada. kita udah tahu. Kita udah tahu itu. Bukan cuman itu ayat Nah, yang iya. mengatakan tidak boleh Iya. menambahi firman Tuhan. Dan itu bukan masalah yang kita angkat hari ini. Iya, Yang kita betul. angkat adalah Itu penggenapan iya, omongan saya itu sama Anda. sebentar bro, sebentar. Biar makanya saya harap Anda paham dulu dengan omongan saya baru ditanggapi bro. Karena saya khawatir Anda misunderstanding. Saya takut Anda nggak paham dengan apa yang saya maksud. Kami berdua sebagai muslim dan muslimah di room ini sebenarnya mengedukasi publik, membuktikan kebenaran keyakinan kami dengan fakta-fakta empirik dan non-empirik atau rasional. Dan kami juga mampu membuktikan statement kami terhadap tuduhan kami terhadap kitab kalian. Kami mengatakan kitab kalian tidak suci. Alasannya kami katakan bahwa banyak ayat tambahan di dalam. Nah, Yonatan Anda telah menunjukkan dengan bukti ada kurung kurawal. Lalu Anda berargumen, tidak ada catatan kaki. Karena ada kurung kurawal itu mengatakan ayat itu tambahan. Mana ada kitab kalian sebagai Kristen mengakui kalau catatan kaki lalu dibuat terang-terangan. Oh iya, karena banyak sekali penambahan. Ya nggak mungkin kalian mengakui itu bro. Masalahnya saya belum selesai bro. Ini kita nggak diskusi Rifa. namanya bro. Maaf bro, ketika saya belum selesai Anda sudah menimpali dan Anda belum paham maksud saya. Itu artinya debat kusir. Dan saya termasuk nggak tertarik dengan debat kusir. Saya selalu memberikan kriteria kalau mau debat atau diskusi dengan saya. Teman-teman Kristen harus capable atau punya kompetensi. Seperti memang seorang akademisi atau belajar dulu baca buku apa. Tapi kalau teman-teman awam, saya tidak mau debat dan diskusi, tapi maunya ditanya aja. Saya memberi edukasi. Ini saudara misalkannya bukan ahli teologi, nggak pernah bikin karya ilmiah terkait tentang kristologi dan teologi. Maka saya nggak mau debat. Saya nggak mau diskusi dua arah. Saya maunya ditanya aja. Saya maunya memberikan edukasi. Tapi kalau Anda misalkannya punya kapasitas, saya berikan Anda waktu beberapa menit untuk menyampaikan materi Anda, tapi yang saya tuntut adalah data dulu. Seperti yang akan apa saya lakukan ini nih. Kalau saya kan menggunakan data. Nah, sebelum saya menyampaikan data, jangan dipotong dulu. Karena kita kalau bicara tanpa pembuktian nanti bias. Nanti video saya dipotong dituduh memfitnah. Apa yang kami ucapkan wajib kami berikan buktinya. Poin pembicaraan kita adalah membuktikan kalau Bible itu bukan kitab suci. Tapi kalau saya nggak bilang palsu ya, saya bilangnya lebih luas.
Ya nggak apa-apa, Anda ngeleng-ngeleng nggak masalah, tapi Anda harus bantah kami. Terdistorsi. Apa maksud terdistorsi? Telah rusak. Rusak itu maksudnya apa? Ditambahi, dikurangi, maknanya diselewengkan. Bahkan diganti-ganti. Nah, itu. Nah, untuk membuktikan apa yang kami bicarakan, kami pakai data. Maka untuk saya membukakan data, jangan diganggu dulu saya bernarasi. Kecuali Anda sudah saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Dan tolong tanggapi apa yang kami ucapkan. Bahwa kami mampu membuktikan kitab kalian itu sudah rusak. Bukan lagi firman Tuhan. Originalnya bukan. Nah, Anda tanggapi poin kita nggak minta Anda tunjukkan wahyu tadi lagi, karena itu teologis. Saya minta secara ilmiah, buktikan bahwa kitab Anda itu suci, alasannya apa. Sampaikan alasannya, kenapa Anda berani mengatakan Bible itu adalah suci. Nanti baru kami bantah. Itu namanya diskusi, bro. Ya, silakan. Oke, jadi sebelum ke ayat Alkitab dulu, Bu Rifa, saya menanggapi sedikit statement dari Bung Rifa ini ya. Izin ya. Jadi yang pertama saya tanggapi Bu, masalah Ibu tadi sampaikan bahwa Bible kami tidak suci lagi, bahkan itu sudah distorsi lah dan yang lainnya. Saya tanya sama Ibu Rifa, kembali Bu Rifa, apa hak dasar Anda menuduh, menjudge Alkitab itu bahwa dia tidak suci? Apa hak Anda sebagai orang Muslim? Sementara saya sebagai orang Kristen, ya tidak pernah menuduh Al-Quran itu palsu, nggak pernah. Bahkan saya tidak pernah menjudge seorang Muslim agamamu palsu. Sekarang pertanyaan saya sama Ibu Rifa, apa hak Anda? Saya jawab. Kemudian, Saya adalah hak sebagai jawab dulu bro, biar nggak panjang. Bentar dulu, saya masih ngomong. Dengan sombongnya tadi saudara Rifa. Dibilang sombong, kita jujur. Dengan sombongnya dan Anda bilang Jujur dibilang sombong. Mengklaim bahwa semua istilah kita itu distorsi dan itu sudah cacat ayatnya. Ibu Rifa mengatakan demikian. Saya mengatakan sama Ibu Rifa, itu kalau masuk ke ranah hukum, Ibu Rifa itu sudah masuk ke ayat. Saya tunggu Anda melaporkan. Bahkan saya minta Anda ambil di YouTube saya bukti otentik bahwa saya menuduh. Kalau begitu, saya tunggu. Oh, makanya nggak usah bicarakan itu. Kalau Anda mengaku kami bukan begitu, nggak usah banyak cerita. Dengar dulu. Bro, saya mau melanjutkan edukasi nih. Diajarkan mengasihi, tidak perlu kami nggak butuh. Kita nggak butuh. Kita nunggu laporan. Saya menantang bagi siapa yang berani melaporkan ini. Saya mengatakan maka sama saja kalian melaporkan Katolik. Silakan laporkan Katolik yang mengatakan bahwa kitab kalian ini sudah terdistorsi dengan adanya ayat tambahan. Saya di sini bukan butuh pujian, bro. Di sini bukan kita saling puji. Di sini kita, saya nggak menyerang Anda. Yang menyerang saya Anda yang menyerang saya dari tadi, yang mengatakan saya sombong. Sudah masuk ke penistaan. Silakan laporkan. Saya tunggu laporan. Ya. Anda sudah masuk ke penistaan agama itu. Saya bingung, dia terguncang teman-teman. Dia terguncang mengatakan saya penista. Sampai ke sama Bu. Saya mengampuni dengarkan baik-baik. Saya tidak butuh ampunan Anda. Saya tidak butuh ampunan Anda, bro. Maaf, bro. Saya tidak membutuhkan. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh. Nah, Perhatikan baik-baik. Udah jangan. Teman-teman, orang Kristen ketika kita tunjukkan fakta dan data, dia bilang kita sombong. Dia mengatakan kita sombong hanya karena kita lebih tahu daripada dia dan kita baca. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini data dari Katolik. Kalau dia melaporkan saya bawa ini data Katolik. Berarti Katolik telah melecehkan kitabnya sendiri. Baca baik-baik ini ya. Ini adalah sebuah kitab yang dipegang oleh orang Katolik. Perhatikan baik-baik ya. Saya tidak takut dengan ancaman Anda. Saya tidak takut dengan cerewetnya Anda mengatakan saya menghujat. Saya tidak takut. Lillahi ta'ala. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini dari teks Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Imprimatur MGR Donatus Jagom SVD Uskup Agung ND Dona 1976. Perhatikan baik-baik. Dirilis kapan ini teman-teman? Jakarta 15 April 2009. Ini nomor NIP-nya. Dan ini ada tanda tangan Direktur Jenderalnya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kita ini berliterasi, bernarasi. Menggunakan literasi ketika bernarasi, bukan cocoktologi. Nah, ini bukunya teman-teman. Ini sampulnya. Ini kitab suci Katolik dengan pengantar dan cetakan lengkap. Kalian tahu isinya apa? Laporkan saya. Saya bawa ini ke pengadilan. Apa isinya? Ini perhatikan isinya. Ini adalah isi dan Anda boleh menangis. Anda mau melaporkan saya tidak takut. Hak saya mengatakan kitab kalian bukan kitab suci. Saya sebagai seorang akademisi, ya. Nih, perhatikan baik-baik. Nih perhatikan baca ini, ya.
Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pertanyaan saya, tidak asli sama dengan apa tidak asli? Tidak, kau buka, kau di mute. Saya tidak suka diganggu kalau lagi bermateri. Anda lagi saya bicara, Anda memotong pembicaraan. Silakan dibuka mic-nya. Saya tidak ngerti Anda bicara apa. Saya bicara pakai data, Anda dari tadi mengganggu. Buka mic-nya dibuka. Saya tidak dengar, mic-nya dibuka. Laporkan Kalau saja. seandainya, dengar Bu. Dengar Bu. Apa? Kalau seandainya di dalam Alkitab kami itu ada yang ditambah dan dikurangi, itu biarkanlah urusan orang itu. Memang Nggak ada urusan loh, Bunda di situ. ini kita Ya, diskusi, kok bro. mereka? Ini kita diskusi, Ya, bro. iya. Contoh, tadi kan saya kita sudah menyampaikan di Wahyu. diskusi. Ada di Wahyu 22. Iya. Barang Terus? siapa yang menambah dan mengurangi, biarkan malapetaka jatuh di dalam dirinya. Iya, sendiri. memang betul. Ya sudah, terus Nah, masalahnya terus- apa? Kita diskusi. Terus Kita di sini masalah diskusi. Bunda, Anda kenapa Bunda dengan sombongnya menuduh Alkitab itu palsu semuanya? Kenapa? sombong itu seperti apa? Gaya orang sombong Nah, seperti cara apa? Anda bicara tadi kan sombong Mengatakan sekali, pernyataan Bunda. benar. Apabila kita berkata benar, apakah itu sombong? Cara Anda masuk itu, Bunda, Anda sombong Yang mana? sekali, Bunda. Yang mana? Coba ulangi. Coba tunjukkan kepada saya bagaimana tipikal Saya sombong ulas ya, dalam agama Anda. yang tadi Silakan. Umi katakan ini. Ya, apa? Kata saya apa? Isi Alkitab itu sudah tidak distorhi lagi, sudah tidak suci Betul. lagi. Ini buktinya? Ini betul? Ini buktinya saya tunjukkan. Bunda Rifa, Terus? di dalam itu ada nama Allah sesungguhnya. Apabila Anda menuduh Nggak ada demikian, nggak ada urusannya minta sama saya ampunan itu. sama Yesus Maaf, Kristus itu sekarang. bukan kitab saya, bro. Itu kitab Anda. Saya tidak perlu mau nganggap kitab itu Ya, suci. makanya Itu saya bukan mengatakan saya. demikian. Kenapa Anda saya minta harus ampun diampuni malam ini, Kenapa saya Bunda harus Rifa. minta ampun kepada Tuhan yang bukan Tuhan saya? Itu Tuhan Anda. Nah, makanya saya tanya Kenapa saya balik. harus minta ampun kepada Apa Tuhan urusan Anda? Anda mengkaji isi Alkitab? Urusan saya sebagai pendiskusi Apa lintas urusan agama, sebagai akademisi, Ya, apa urusan Anda sebagai warga negara mengkaji Indonesia, kitab Alkitab warga Kristen? karena saya adalah kristolog. Saya kristolog, hubungannya calon dengan teolog. kristolog? Loh, kok apa hubungannya? Saya orang akademisi, bros. Akademisi itu apa? adalah orang Akademisi STT, Akam- Sekolah Tinggi kok Teologi STT? Anda. Saya pekomunikasi. Anda sekolah di teologi bukan? Saya bukan Anda sekolah di teologi, teologi, bukan? saya Islam, bos. Hah? Saya Nah, Islam. terus sekarang saya tanya, kenapa yang Uni pelajari Alkitab? Kenapa bukan Al-Quran aja yang Ibu pecahkan? Siapa yang melarang orang? Ada nggak larangan di undang-undang orang Islam Nggak ada dilarang yang belajar melarang, Bible? tapi di sini, sudah, kalau gitu, di sini, Bunda, kenapa di sini, Bunda. Anda malah keberatan Bunda, saya kalau Bunda. mempelajari Bible? Nggak ada yang melarang, Bunda. Silakan. Terus Silakan. kenapa Anda pertanyakan ke saya? Ya sudah, kalau gitu nggak usah dibahas itu. Hak saya dong berarti. Iya betul, apa? tetapi apa? kenapa setelah Anda pelajari, tujuan Anda menuduh Alkitab itu palsu? Bukan Itu dia menuduh, masalah menyampaikan fakta, bukti-bukti otentik bahwa kitab Fakta Anda yang palsu. mana? Baru Fakta saya yang mana? tunjukin. Itu faktanya baru Saya saya sudah- tunjukin datanya. Makanya saya jawab di Wahyu tadi, saya jawab dengan Ya dari saya di Wahyu. berarti Itu kalian saya itu jawab, adalah kan? orang yang dikutuk Tuhan karena telah menambahkan firman Itu Tuhan sudah dan Anda saya percaya jawab. dengan kitab itu. Barang siapa Ya, yang ya menambahkan dan sudah. mengurangi, Ya sudah biarkan berarti dia kalian nanti dikutuk dia dapat Tuhan. tulah dan dapat Ya memang ada saya suruh orang hukum tidak, kalian karena tidak. kalian telah menambahkan firman Tuhan. Kami kan tidak Kesimpulannya, menghakimi, Bunda kami Rifa, menyampaikan seperti bahwa itu kitab kalian kesimpulannya. tidak layak dikatakan suci. Itu hak kami. itu menurut Anda, menurut Bukan, Anda. bukan Itu menurut Anda, saya. clear. Menurut Anda. secara ilmiah Menurut dan Anda akademik. Bukan. Tapi kalau menurut Bukan. mungkin menurut jujur ya, menurut saya. Bukan menurut saya. menurut Oke, kalau Islam menurut Anda, aja seperti itu, Bunda. saya tanya Masih dulu. banyak Islam yang baik di Indonesia ini. Saya enggak, Anda lagi bicara sama saya, bukan Islam yang lain. Tidak ada satupun umat Islam menganggap Bible itu suci, Ya, Bos. iya. Kalau ada, mereka udah mengkhianati agamanya. Saya tanya dulu, menurut Anda Bible itu suci? Itu terserah Anda mengatakan demikian. Terserah Saya Anda tanya, demikian. menurut Anda Bible itu Terserah suci Anda. enggak? Oke, saya tanya, menurut Anda Bible itu suci enggak, Bro? Oke, gini Bunda. Bro, Bunda, jawab jujur, dulu Bunda, ya. pertanyaan Jujur, saya. ya. Saya Tadi. nggak perlu kejujuran Anda yang hal lain. Dengar Saya mau dulu, Bunda. jujur Anda Dari tentang tadi. kitab Anda.
Nggak usah membanding-bandingkan sama saya dan Nandar. Nandar itu bukan saya bukan Nandar. Saya justru dapat ilmu dari Bang Saya Yonatan, nggak jujur. perlu Bang Anda Yonatan, saya muji-muji salut sama Nandar. Bang Yonatan. Iya, saya nggak perlu Saya salutkan. dapat ilmu Saya dari memang Bang Yonatan. ditakuti oleh Seperti para Rifa, Kristen ketika saya terlalu Tidak jujur seperti bicara. Bu Rifa, Bu. Bang Memang saya Yonatan, terlalu saya jujur. Bang Yonatan. Nandar ini masih mandang perasaan. Kalau saya ini mengatakan kebenaran nggak peduli perasaan karena kebenaran itu Tidak sampaikan seperti sakit atau itu. tidak sakit. Loh, kok nggak boleh? Bu Rifa, justru saya dapat tadi, saya selalu sama Bang Yonatan. Tidak dia dapat masalah, ilmu. saya juga Kita dapat salut sama ilmu. Nandar karena orang Islam itu memang begitu. Orang Islam itu ada yang lemah lembut, ada yang Selalu tegas sama kayak dia. saya. Nggak masalah. Pas Ibu Rifa masuk, Ya karena saya Anda tersakiti dengan bukan kenyataan. tersakit. Iya, saya makanya kalau saya Anda sudah marah-marah, Anda memaafkan ngamuk Anda, nih. saya Ya sudah sudah jangan memaafkan dibahas Anda. lagi kalau sudah kenapa dibahas terus? Silakan. Kalau Anda, Silakan. ya, kalau Anda sudah memaafkan, ngapain dibahas terus? Dari tadi Anda itu lebih banyak Silakan. curhatnya. Saya bertanya kepada Silakan. Anda, kalau Anda marah, Ya. kalau kami katakan Bible Anda bukan kitab suci, tidak ada satupun orang Islam yang mengatakan Bible Anda itu suci loh. Kalau ada mereka sudah keluar kafir dari Islam loh. Sekarang pertanyaan saya, Anda percaya kitab Anda itu suci? Kalau saya percaya, Bunda. Oke, Saya percaya sekarang itu pertanyaannya suci. adalah apa Saya alasan percaya, Anda percaya? sangat Apa percaya. alasannya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kitab Karena Anda katakan Alkitab suci? itu adalah Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Itu semua perkataan Oh, Allah. termasuk Dan ayat perkara-perkara tambahan di dalamnya itu semua sudah Termasuk- diilhamkan oleh Allah. Termasuk ayat tambahan Ya. yang ditunjukkan Nandar dan saya tunjukkan tadi itu ayat yang diilhamkan Tuhan. Tadi saya sudah menjawab sama Bang Yonatan itu. Barang siapa yang menambahkan mengurangi isi Alkitab, biarkan dia Iya. memikul semua malapetaka. Ya, masalahnya di kitab Anda urusan ada saya ayat tambahan. Kalau ya makanya dengar, saya mau ngomong, saya mau jawab, Bunda. Iya, saya cuma Oke. jawab. Saya Oke, cuma menanggapi Anda. Anda bilang Oke. begini, saya Saya percaya jawab. kitab saya suci. Saya Bentar jawab. dulu nih, bro, biar kita tahu, biar kita Oke. nggak kelok-kelok diskusinya. Saya kan tanya sama Oke, Anda, ya, oke lah, Anda oke percaya kitab Anda itu suci? Anda jawab iya. Bangga lah Alasannya Uniko, apa? Uniko Nggak usah, Minang ya. nggak usah pakai Oke, bahasa lanjut. Minang, bos. Bahasa Indonesia aja. No, jangan oke. lari kemana-mana. Taruh Jangan sudah, ganggu taruh diskusi sudah. kita. Anda nih kayak ganggu Oke. diskusi kita loh. Kita lanjut aja. Ayo Nah, kan ganggu. ketika Jangan saya, ganggu. ya makanya jangan ikut ngomong dulu kalau saya biar belum dapat poinnya. Saya kan tanya sama Anda, Bang, Anda percaya kitab itu suci? Percaya. Alasannya apa? Lalu Anda bilang, karena kitab itu diilhamkan sama Roh Kudus. Terus kami berdua sudah tunjukkan di dalam kitab yang konon katanya diilhamkan Roh Kudus ada ayat tambahannya. Maka saya mau tanya nih, berarti ayat tambahan itu juga diilhami Roh Kudus? Untuk menjawab itu, Bunda, tadi saya sudah jawab di Wahyu 22, Bunda. Apa korelasi Itu- jawaban Anda itu dengan pertanyaan saya? Apa? Kesinambungannya apa? Tujuan daripada pertanyaan Anda sama dengan Enggak, saya menggunakan tadi. saya tidak Korelasinya, saya tidak membahas tujuan korelasinya. pertanyaan, saya membahas korelasinya. Kan saya tanya gini nih. Anda percaya kitab itu suci? Percaya, kata Anda. Saya Alasannya percaya. apa, Bang? Lalu Anda jawab, karena kitab saya diilhami oleh Roh Kudus. Oke. Oleh Kitab Allah, bukan Roh Kudus. Iya, oke, oleh Allah. Oke, Jangan oleh Allah. dirubah-rubah. Roh Kudus bukan Allah. Gimana? Roh Kudus bukan Allah. Kalau menurut saya itu dilakukan oleh Allah, bukan Roh Kudus. Iya, tapi Bunda. Roh Kudus bukan Allah. Saya tanya itu aja. Ini agak Jawab aneh sendiri, Kristen di sini. jawab sendiri. Oh, Bunda. saya jawab Jangan sendiri. ikut saya. Ya udah. Jawab sendiri. Loh, setahu saya menurut Kristen Roh Kudus itu Allah. Sekarang bukan ya. Oke, baru tahu. Nah, jadi Kan saya belum menjawab. Jawab ya Anda sendiri. nggak Kan? mau jawab. Kan saya disuruh jawab sendiri. Kan saya jawab sendiri nih. Gimana sih? Ya silakan, terserah Anda. Ya kan saya bilang menurut Anda berarti Roh Kudus bukan Allah. Kan saya jawab sendiri tuh. Nah, teman-teman Oke, saya perhatikan jawab, ya. Bunda. Loh, Saya jawab, tadi Bunda, ya. katanya nggak mau jawab. Katanya jawab sendiri. Gimana ini, Bang? Kan masalah yang Agak ditambahkan, lama, ayat yang ditambahkan Kan itu. belum saya jawab. selesai saya, Bang. Oh ya, Makanya dengarkan dulu. silakan. Lalu Bunda. saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda percaya? Oh, diilhami oleh Allah. Berarti kan semua kitab itu. Masalahnya adalah di dalam kitab itu kami sudah tunjukkan ada ayat tambahan. Catatan kaki sudah kami tunjukkan. Teks tambahan dalam kurung kurawal sudah Nandar tunjukkan. Berarti ayat tambahan itu yang bahkan kalau ada yang menambahkan di kutuk Tuhan itu juga diilhami oleh Allah sendiri. Berarti Allah mengilhami ayat untuk ditambahkan supaya dia bisa mengutuk orang yang menambahkan ayat. Apakah begitu kah? Silakan. Begini Bunda Rifa ini yang cantik dan baik hati. Ya. Gak usah nambah-nambahin perkataan gitu lah, biasa aja lah, Tapi Bang. gini Bunda. Tadi saya sudah jauh loh sama Bang Yonatan ya. Sama saya belum. Untuk perkara ini Nonya Rifa, di dalam Wahyu 22 itu sudah tertulis
terang benderang itu. Ini Iya, saya saya baca ya. tahu. Saya tahu. Wahyu 22 pasal 18 sampai 21 saya baca ya. Aku bersaksi kepada setiap yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkara-perkara ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Pasal 19, ayat 19, Bunda Rifa. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan di dalam kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Berarti Matius masuk neraka ya? Ini. Berarti Matius masuk neraka? Bunda Rifa. Iya, iya. Ayat 20 Bunda Rifa. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Artinya jawabannya artinya barang siapa yang menambahkan tadi kata Nyonya Rifa ini ada yang ditambahkan ayat di situ, biarkan jadi urusan orang itu, Bunda. Tidak ada iya, urusan memang jadi urusan orang ada itu memang. sama Bunda. Ya, masalahnya Anda percaya dengan kitab itu. Anda kan termasuk orang yang percaya. Loh, Bunda ada urusannya dengan saya. Ada. Urusannya dengan saya ada. Bunda, Kok Anda bilang nggak ada? Saya tanya Bunda, Kok saya Anda tanya. bilang nggak Bunda ada? Islam Ada bukan? dong. Ada. Bunda Islam Oke, saya bukan? jawab. Saya jawab. Bunda Islam bukan? Urusan sama saya adalah Undang-Undang 1945 mengamanatkan kepada saya untuk mencerdaskan anak bangsa dan memerangi kebodohan. Mengatakan kitab buatan manusia sebagai kitab suci. Loh, kok ketawa? Loh, kok undang-undang Malah anda kita ketawa. tertawakan? Saya Undang-undang ketawa. Anda kayak bocil, Bang. Anda Itu tadi kita bicara, saya saya kan warga negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia dong. Saya berlaku seperti Loh, kok Anda ketawa sendiri? Oh my God, ini kenapa? Gak ada hubungannya nih, Nggak, Rifa. saya bingung dengan orang ini. Dia bertanya apa hak Justru saya bingung dan sama kenapa Anda, urusan. Nyonya. Saya menjawab karena Saya saya bingung ada sama urusan. Anda, Nyonya. Saya Coba bingung diam sama dulu, Anda, bisa Nyonya. nggak? Bisa nggak gantian ngomongnya? Tadi saya dengarkan Apa Anda bicara. hubungannya dulu, Sat? Jawab dulu, Ada, apa hubungannya saya dengan sebagai undang-undang? ada. Apa? Ini saya jawab. Apa? Makanya Coba. jangan diganggu. Coba. Oke, jangan diganggu. Sebagai warga negara Indonesia, Silakan. kita diperintahkan mencerdaskan anak bangsa nggak? Kita diperintahkan nggak mencerdaskan anak bangsa dan memerangi kebodohan dalam undang-undang? Ada nggak perintah itu? Anda pernah SD nggak? Saya tanya balik sama Bunda. Belum selesai. Saya tanya balik sama Sebelum Bunda. dijawab jangan bertanya dulu. Anda Iya, kan pernah saya tanya SD. balik, saya tanya Waktu balik, kita saya tanya waktu balik kita dulu. upacara belum selesaikan dulu lah, Bang. Bang, kalau kayak gini abang tuh kayak Oke, silakan. kayak gini loh, kayak terguncang gitu loh. Santai aja lah. Kalau benar nggak usah takut gitu loh. Terguncang. Ya udah santai. Jangan Nah, terguncang. ya udah santai, di mute aja. Silakan, Dengar baik-baik Bunda, ya. silakan, Bunda. Teman-teman dulu Yes, Anda semua silakan. itu pernah SD ya. Anda pernah baca Undang-Undang Dasar nggak? Mencerdaskan anak bangsa. Dan kita ini diperintahkan untuk memerangi kebodohan, teman-teman. Hak saya adalah sebagai warga negara Indonesia. Maka saya kemudian diizinkan di Indonesia untuk kuliah. Prodi yang saya ambil adalah prodi komunikasi penyiar Islam. Mengkomunikasikan agama Islam kepada orang di luar Islam. Tiba-tiba ada orang di luar Islam bilang, kitab saya ini suci loh, Bu. Kenapa, Bang? Karena diilhamkan Tuhan. Oh ya, Bang. Sebagai orang yang berpikir punya otak, nggak mungkin saya diam aja ketika ada orang bilang kitabnya suci, tapi ada ayat tambahannya. Kalau Di situ jangan Anda ganggu mengarang, dulu Bunda. lah. Anda sudah ngarang Jangan di situ, ganggu, Bunda. jangan ganggu dulu lah. Saya ini belum menyebut nama Anda. Saya sedang membicarakan tentang hak saya sebagai warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga loh. Ya, jangan diganggu. Nanti Anda yang tidak toleransi kepada saya sebagai warga negara Indonesia mengganggu hak merdekanya saya, independen saya loh. Di dalam Undang-Undang Pasal 28E, ya, butir ketiga, kita sebagai warga negara Indonesia diberikan hak untuk beropini dan berpendapat loh. Tiba-tiba ada orang nih bilang, kitab saya itu suci. Saya tanya alasannya apa? Karena saya mengedukasi publik. Ingin tahu pandangan mereka kenapa? Dia jawab barusan, iya, saya percaya kitab saya suci karena kitab saya itu diilhamkan sama Tuhan saya. Oh begitu, Bang. Masalahnya sebagai akademisi, sebagai pelajar, saya dan Nandar bisa membuktikan ada tambahan-tambahan ayat dalam kitab itu. Ternyata di dalam kitab yang sama juga tertulis, barang siapa yang menambahkan firman Tuhan, Tuhan murka kepada orang itu.
Maka dengan mengatakan kitabnya itu diilhamkan sama Tuhan, sama saja dia sedang membuat sebuah konklusi, teman-teman perhatikan baik-baik, bahwa Tuhannya itu memberikan ilham kepada manusia untuk menambahkan ayat dalam kitabnya, lalu mengutuk orang yang menambahkan ayat itu, padahal itu adalah ilham dari Tuhannya sendiri. Itu konklusinya. Itu yang mau saya bawakan sebagai edukasi kepada penonton di bawah. Terlepas Anda terima atau tidak terima, terlepas Anda bilang saya penista atau tidak, buktikan saja saya menista. Karena saya dalam konteks akademisi, sebagai seorang pelajar dan pembelajar. Ya, jadi perasaan kalian itu dalam dunia dialektika tidak penting. Karena yang penting adalah argumen yang menggunakan dasar-dasar ilmiah. Dalil kitab suci, pandangan yang rasional, ilmu yang kita bubuhkan, kita tambahkan, kita kaitkan dengan argumen kita. Itu di sini yang perlu kita bahas. Bukan masalah kalian tersakiti, menurut kalian saya menista. Loh, saya tahu Anda sakit hati seketika kami membongkar fakta-fakta yang nyata. Anda nggak bisa bantah, wajar. Kami maklumi itu. Tapi ketika Anda mengganggu kami dalam menyampaikan literasi ini, nah ini namanya ketidaksiapan mental Anda menghadapi kenyataan. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Saya tidak tertarik debat kusir dengan orang awam. Saya sebagai akademisi ya, yang akan melanjutkan kuliah saya untuk menguasai ilmu teologi dan kristologi, itu berhak untuk mengajukan opini dan pendapat dan serta bukti-bukti konkret yang ada. Terlepas kalian sakit hati, ya ini roomnya, kan kita sudah bilang ini room dialek lintas iman. Kita menjawab semua pertanyaan dan memberikan fakta-fakta yang kita temukan. Kalian sakit hati, ya maaf, itu nggak ada kaitan dengan kami. Kami punya hak dalam undang-undang pasal 28E butir ketiga. Ya, kalau kalian tidak suka dengan ini, lapor ke kantor polisi, Pak. Oh, kalau nggak mau lapor ke kantor polisi, ya nikmati saja ilmu yang kami berikan. Sudah, ya, bunda. saya Sudah, bunda. gini, karena saya sudah didaulat jadi narasumber, Anda di sini bertanya saja ya. Saya tidak tertarik debat kusir dengan Anda, kecuali Anda kredibel. Maksudnya punya kapasitas keilmuan. Siapa juga yang Bertanya tertarik saja. sama bunda berdebat seperti ini? Ya sudah, Jangan kalau gitu berdebat turun sama bunda di bawah seperti ya. Oke, dadah. Gini, Selamat malam, Bang. Saya mau tanya. Kalau nggak tertarik, Saya mau tanya katanya sama nggak bunda. tertarik. Terus mau tanya sama saya gimana nih? Tertarik atau enggak? Tidak tertarik. Katanya tadi ocehan tidak bunda, tertarik. bukan tidak Ya kalau tidak diskusi. tertarik ocehan saya, ngapain tanya ke saya lagi? Saya ngoceh dong habis ini. Ini nggak konsisten nih laki-laki ini. Katanya tidak tertarik dengan ocehan saya, tapi masih nanya ke saya. Berarti saya disuruh ngoceh. Loh, kalau saya ngoceh, Jangan berarti ocehan Anda yang... loh. Loh, Anda tanya saya, kan otomatis saya ngoceh dong. Karena setiap omongan saya yang Nah, akademik oke. aja Anda bilang ngoceh. Gimana ini? Oke, Konsisten lah, karena Bang. Bunda Rifani Gini, Bang. akademisi, Kalau saya jadi tanya. orang, Bang, kalau jadi orang itu Akademisi, boleh konsisten. katanya, Ibu akademisi. Saya boleh? tidak tertarik untuk diinterogasi ke akademisan saya, kecuali Anda dosen saya. Oke, Ibu dosen yang terhormat, boleh saya tanya satu Saya lagi? bukan dosen, yang bilang dosen siapa? Loh. Saya akademisi, saya seorang yang baru selesai menyelesaikan. Dengar dulu. Nyonya Saya- akademisi yang ini- baik. Saya boleh nggak tanya? ngerti ini maunya apa sih? Katanya tidak tertarik sama saya, tapi masih nanya. Yang saya tidak Gimana? tertarik ocehan Anda. Ya bukan udah kalau gitu andanya. nggak usah nanya saya. Saya nggak. Loh, yang nyuruh saya Anda tertarik ke saya siapa? Udah Bangnya dibawa aja. Abang kan nggak Ocehan tertarik Anda dengan yang saya tidak ya tertarik, kalau Bunda. tidak tertarik dengan ocehan saya nggak usah diperpanjang, Bang. Dadah, Bang. Jadi Ya, gini, selamat saya malam, mau ya. tanya balik, saya mau tanya Saya balik. juga Boleh nggak nggak? tertarik. Nggak, saya juga nggak tertarik, Bang. Loh, buat apa? Anda nggak tertarik dengan ocehan saya, tapi masih nanya. Munafik banget itu, Bang ya. Maaf ya teman-teman ya. Pantang bagi saya sebagai umat Islam, ketika ada orang bilang, saya nggak mau sebenarnya diskusi sama kamu, tapi kau tanya juga, udah enyah kan ya, di bawah aja ya, tap-tap layar aja. Saya tidak mau Anda mempermalukan diri Anda lebih dalam lagi. Saya sebagai seorang manusia ingin memanusiakan manusia di sini. Semakin Anda mempertontonkan kejahilan Anda, semakin banyak yang mengolok-olok Anda di bawah. Saya turut bersedih. Ya, bersedih saya jadinya. Kenapa saya sedih? Karena pada akhirnya Anda memperlihatkan sisi Anda yang tidak humanis, ya, tidak siap dengan sisi akademis, tidak siap dengan realita dan fakta, ya. Begitu ya teman-teman ya, maaf, saya tidak mau debat kusir. Kita ini Islam. Islam itu diperintahkan menjadi rahmatan lil alamin. Salah satu ciri rahmatan lil alamin adalah sudah tahu orang itu jahil, sudah dia mempermalukan dirinya sekali, 2 kali, 3 kali, jangan buat dia mempermalukan dirinya berkali-kali. Kasihan, dia membuka kamera, nanti generasi anaknya menonton, kemudian video ini terdokumentasi terus, ditonton di YouTube, pada akhirnya nanti anaknya sampai menonton, ini bapak saya ini ngomong apa bapak saya, kasihan nanti ya. Kita nggak tahu 2 tahun lagi dia bertobat, menjadi orang yang lebih cerdas daripada sekarang. Maka saya tidak biarkan
dia lebih lama untuk mempertontonkan ketidaktahuannya tentang kitabnya sendiri, karena kita sudah menilai ada keterguncangan sehingga dia ngomong kemana-mana. Ya kita kasihan, banyak yang udah ketawa di bawah. Kita Islam ya, Islam itu mengedepankan adab. Nah, oke. Gavril Mac, silakan. Agama, nama. Halo Gavril Mac, perkenalkan nama dan agama. Saudaraku Gavril Mac, teman-teman yang non-muslim, saya menghimbau kepada Anda, ini adalah ruang dialektika, tempat perang argumentasi kalau itu dibutuhkan. Kalau bisa diskusi, kenapa harus perang argumentasi atau berdebat? Kita mengajak kalian berpikir, mengajak kalian merenung, mengajak kalian jujur. Kalau kalian tidak mau diajak berpikir, tidak mau diajak jujur, tidak mau diajak merenung, tidak apa-apa, turun saja di bawah. Jangan ketika kalian naik di atas, kalian mengganggu jalan diskusi dengan bicara kemana-mana, curhat kemana-mana, karena itu membuang-buang waktu kita. Kita juga sangat mengefisiensikan waktu karena kita juga orang yang sibuk, teman-teman. Ya, kita tidak mau waktu kita terbuang hanya untuk mengolok-olok kalian. Ya, kalau teman-teman tidak siap, saya menghimbau teman-teman untuk jujur saja. Maaf Uni, saya belum baca ayat itu. Mungkin besok saya pelajari. Itu akan sangat luar biasa. Attitude Anda seperti itu yang kita tunggu. Ketika Anda sebagai orang yang tidak paham mengatakan bahwa Anda tidak paham, itu lebih luar biasa loh. Dan kita di sini bukan menang dan kalah kita cari. Kita di sini memberikan edukasi, bukti-bukti, fakta-fakta otentik sesuai dengan ilmu linguistik, ilmu yang kita miliki ya. Ada ilmu ontologi dan ilmu epistemologi dalam kaidah filsafat misalkannya. Kita bawa ke ranah itu. Ya, silakan. Ya, selamat malam Uni. Ya, selamat malam. Silakan perkenalkan nama dan agama, Bro. Ya, nih nama saya udah tertera ini. Namamu Gara. Saya Katolik. Oke, saya kasih 2 syarat untuk non-muslim biar tidak mempermalukan diri dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Kalau Anda awam, Anda hanya boleh bertanya saja terkait agama saya dan terkait apa yang saya ketahui dan saya pelajari selama saya menjalani pembelajaran atau pandangan saya terhadap agama kalian. Yang kedua, kalau Anda misalkannya bisa buka kamera, bisa tunjukkan data, maka Anda berhak diskusi 2 arah dengan saya. Boleh membantah saya, boleh ngajarin saya, tapi pakai data. Kalau tidak, ya cuma tanya aja. Silakan. Ya, saya cuma bisa membantah dengan tema yang Anda bawakan itu. Anda terang-terangan, ya. Bible itu palsu. Apakah dengan tegasnya Anda membuat tema tersebut adalah dari pemikiran hati nuranimu, Hati nurahi? hati nuranimu. Oh, hati nurani. Iya, semua saya lakukan, apa yang saya lakukan untuk publik itu pasti menggunakan hati nurani. Karena saya punya hati nurani, nggak ingin kalian sesat terus lah, makanya saya sampaikan ini. Dan yang mengatakan kitab kalian palsu itu bukan saya, tapi kitab orang Katolik. Karena kan kamu Katolik nih. Orang Katolik sendiri yang mengatakan. Ini kan room Anda. Ya, tapi saya kutipkan perkataan orang Katolik. Nih, saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan data ya, Bos. Bentar ya, Bos ya. Ya, nih, ini kitab Katolik nih ya. Boleh Anda ngamuk, nggak apa-apa, tapi ke Katolik aja nih. Teman-teman kita lihat ya, ini adalah foto. Yang punya teman-teman perhatikan. Buku ini ada di tangan Pak Donditan. Saya memoto ketika saya berkunjung ke studio Pak Donditan. Nah, ini mejanya Pak Donditan nih. Dan saya memotonya ada 3 lembar yang saya foto. Di dalamnya sama isi yang bermasalah. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, percetakan Arnoldus ND. Ya. Nah, isinya begini, Bos. Bentar dulu, ini isinya. Itu kan baru lembaran depannya. Nah, ternyata berbicara tentang kitab 1 Yohanes pasal 4 ya, 1 Yohanes pasal 5 7 ya. Nah, ini kita lihat nih. Oh, bukan ini nih. Nih. Di bumi ini.
di kayu salib ini tertulisnya begini nih, ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak. Oke, saya besarkan di sini ya. Nah, ini Anda baca nih. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, pertanyaan saya, bro, tidak asli itu sama dengan palsu enggak? Ya, saya tahu dengan apa yang Anda sedang Anda. Enggak, sebentar dulu saya tanya. Kalau tidak asli ini sama enggak dengan palsu? Saya tidak mengarah ke situ, Uni. Ya, saya mengarah ke situ. Kan ini tema saya. Judul yang Anda bawakan ini. Ya kan ini judulnya, Bible itu telah palsu. menyebarkan sara. Bukan menyebarkan Itu. sara, menyebarkan fakta. Kamu Ini telah faktanya. menyebarkan sara. Ini Anda fakta. tahu dengan Ya, undang-undang makanya saya apa tanya. enggak? Tahu dong. Nah, Ya makanya saya udah. tanya. Bagian ini pasti tidak asli. Jadi yang mengatakan Kamu Bible palsu telah- saya. Kamu Iya, nggak telah apa-apa. menyebarkan Laporkan. sara. Ya lapor aja. Ya Lapor aja. udah, Anda tunggu. Iya, saya tunggu. Saya tunggu penyidikan nanti Iya, ya. Mm-mm. kamu tunggu standby di Iya. tempat. Iya, standby saya tunggu. Ya udah, itu Ya udah. aja. Terus sekarang mau ngapain kamu lagi? itu penyebar sara. Iya, nggak apa-apa. Terus Dengan apa lagi? judul yang kamu bawakan itu aja, kamu sudah menyebarkan sara. Iya, nggak apa-apa. Terus mau melaporkan, Jika laporkan. jika kamu adalah apologet Islam yang berdiri di atas pendirian kamu, mestinya kamu tidak membawakan judul yang seperti ini. Ya kenapa? Kan ada datanya saya. Kenapa saya nggak boleh? Kamu seharusnya membawakan damai bagi semua orang. Loh, justru ketika saya menunjukkan bahwa kitab Anda palsu menurut kitab Anda sendiri, saya sedang itu membawa adalah- kedamaian. Kamu itu adalah ujung-ujungnya provokator, provokatif. Ya Anda, loh, saya tidak mengajak orang berantem, Anda sendiri yang mau berantem kok saya yang salah. Saya tidak mengajak Anda untuk berantem, akan Nah, kenapa judul Anda yang merasa kamu bawakan terprovokasi? itu, Mm-mm. ya, kamu mengerti, Saya ngerti. dengan hukum yang ada di Judul Indonesia. ngerti. Yang tidak boleh itu menista. Kalau menyampaikan fakta emang nggak boleh? Boleh Iya, dong. termasuk ini kamu telah menista. Di mana dinista? Yang mengatak berarti Katolik dong yang menista, bukan saya lah. Saya Kamu itu mengerti. telah sekolah teologi tinggi-tinggi, apa maksudnya? Saya nggak punya kewajiban Ya, orang menceritakan diri saya ke perempuan Anda. kok. Saya memang perempuan, terus Ya udah, kenapa apa? kamu harus menyebarkan sara? Karena saya kristolog, saya menjawab pertanyaan dan menunjukkan fakta. Kenapa Anda nggak terima? Saya tidak terima, bahkan Iya, undang-undang telah Ya kalau nggak terima telah datang aja ke diadakan kantor polisi, buat- bawa. buat kamu biar tertib di dalam Iya minta ke beragama di polisi dalam Indonesia. tertibkan. Iya minta tolong sama polisi karena nggak ada larangan undang-undang di Ya, sini memang agama. saya harus minta tolong ke Indonesia. Iya, Kamu telah yaudah. membuatkan Silakan sara. buat videonya aja. Iya, laporkan aja. Nanti Anda ambil bukti-bukti konkretnya itu di dalam live streaming saya ya Uniriva MOE, karena kalau nanti Anda ke kantor polisi hanya mengambil potongan video seperti yang dilakukan oleh masih jabat itu nanti nggak laku. Karena mengambil potongan video untuk jadi bukti dan fitnah itu bisa saya balik laporkan nanti supaya bukti Anda konkret Anda ambil di YouTube saya. memang begini Saya memang bantu. kualitasmu. Saya lagi bantu memang Anda mau begini. melaporkan saya gimana sih? Ini saya biar Anda nanti nggak ditolak ke polisi. Kan Anda datang kantor polisi nih. Perempuan ini Kualitas dalam nikah. kamu memang begini. Loh, kok diajarin buat ngelaporin malah ngamuk Kalau sih? tidak Kenapa? seperti ini kamu nggak bisa apa-apa. Loh kok nggak bisa Itu. apa-apa? Iya, memang Saya bisa apa-apa, saya itulah bisa kualitas jalan, kamu. saya bisa makan, saya bisa kerja. Kok nggak bisa apa-apa saya? Ada apa sih? Kamu kenapa? Iya, kualitas kau memang kayak gitu. Ya Kayak memang kualitasnya seperti ini. begini. Iya memang begini saya. Saya nggak berubah dari dulu. Uni adalah Uni Ya yang akan pernah udah. jadi Ubi. Ya udah. Terus kenapa? Ya masalah buat saya, masalah. Ya kan masalahmu sendiri bukan masalah saya dan bukan masalah negara ini. Kenapa harus kau Masa setiap buatkan masalah, isu masa setiap sara? masa bukan isu sara, ini Buatkan- fakta. Kau harus berdiri di atas pendirianmu.
Loh, ini pendirian saya mengatakan Bible itu kitab palsu Ya menurut udah, kitab Katolik. Ya udah. manusia yang berpikir jernih, Mm-mm. ya melihat kau itu Iya. sesuatu yang tidak dianggap. Apa, Dek? Dek, udah makan belum, Dek? Udah makan? Ya, mengarahkan manusia itu ya mempunyai ciri khas. Buatlah dirimu biar dimengerti sama orang, ya. Kalau Jangan kau nggak mau ngerti aku, mas aku paksa kau ngerti aku, Dek. jangan kau membuat isu sara yang Kok membuat isu sara? provokatif. Diskusi lintas agama itu bukan isu sara. Menyampaikan fakta dan ada data konkret itu bukan sebuah isu sara, itu sebuah ilmu pengetahuan. Jangan kau ngajari saya sesuatu yang Ya, saya jangan naik ketahui. ke atas. Ya, memang kau tahu. Kalau kau tahu, kenapa kau marah? Kalau Bible itu ada Saya ayat marah tambahannya. dengan tema yang Anda bawakan karena Karena itu tema ini berlawanan. Saya berlawanan marah, dengan apa? saya jelas marah sebelum pemerintah menjatuhkan hukuman buat kamu itu telah terlebih dahulu dibuatkan aturan itu. Apa aturannya? Apa aturannya? Kau pura-pura Saya belajar undang-undang loh, bro. Iya. Saya belajar undang-undang, bro. Iya. Terus aturan yang Anda maksud apa? Jangan kau bohong. Jangan kau bohong. Ya. Saya bukan pembohong Ya, seperti yang dituliskan dalam. jangan Saya tidak kau pernah, berbohong. bro. Saya nggak pernah diajarkan gini, bro. Ya, Kalau jangan karena kau dustaku berbohong. kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai Ya, berdosa? Nabi saya nggak pernah ngajarin itu itu. terlepas dari yang kau punya, ya. Terlepas dari yang Udah, kau punya. udah gini, udah. Di Bible sini itu mau- adalah palsu, Iya, itu iya. termasuk enggak itu isu sara enggak? Bukan, itu fakta. Fakta taimu itu kau Kok tai? Kok bawa tai, Dek? ngarang selama ini memang kau bisa ngarang bebas. Ya. Bukan ngarang, itu fakta. Ya, Ada datanya. Kau membodoh-bodohi orang awam. Mana Ya, mungkin ya, orang yang- mana yang mungkin orang tidak- Indonesia bisa dibodoh-bodohi sama saya. yang tidak mengetahui ya undang-undang. Ya sementara Kok nggak tahu undang-undang? judul atau tema yang kau bawakan ini telah tercantum bahwa ya siapa Gimana, Bang? yang menyebarkan isu sara itu seperti Isu yang sara itu saya contohnya ini. Berarti Katolik ini penyebar isu sara dong. Ini kan kitab Katolik yang mengatakan kalau Bible itu palsu. jangan kau memoyokkan Katolik dengan Oh, gimana sih? perkataanmu. Ini kan orang Katolik Ya. kitabnya yang bilang kalau kitab kalian itu Jangan palsu. kau membawakan isu dengan pemengarangan. Gini. Ya, Aku kau tahu, pandai nggak, bersilat-lidah. aku tahu kau Ya. sakit hati dengan kenyataan yang Saya- ada. Tapi gini loh, sebagai orang yang normal, Dek. Tidak Dek, sakit kalau hati normal itu, ya dengan kalau nggak sakit engkau. hati, tarik Betul. nafas, Dek. Coba tarik nafas dulu, tarik nafas, Nggak ada masalah dengan kau. tarik nafas. Saya tidak bermasalah dengan kamu. Yaudah. Kalau nggak bermasalah di bawah ya, Dek ya. Jangan ganggu diskusi ya, Dek ya. Nonton di bawah aja ya, tap lain. Oh ya, kalau mau laporkan ke kantor polisi, ambil di YouTube saya judulnya buat barang bukti ya. Judulnya adalah ini judulnya nih, biar kau nanti nggak ditolak sama polisi. Judulnya itu kau tengok Uniriva menjawab ya. Kau tengok nanti ada nomor-nomor ininya nanti nomor YouTube-nya ya. Biar nanti diterima sama polisi. Kalau kau datang cuman bawa potongan video, aku bisa tuntut kau balik nanti dengan fitnah nanti. Nanti kau yang masuk penjara. Gini aja Riva. Nah, biar kau- jangan Loh, kau aku turunkan lagi aku dulu. ngajarin kau. Ya, aku Kita lagi selesaikan ngajarin dulu. kau supaya kau bisa Kau kau jangan mau turunkan melaporkan aku kantor. dulu, Riva. Kita Itu selesaikan ngapain? dulu judulmu Apa yang mau ini. diselesaikan? Memang judulnya begitu. Temamu ini. Katakan dulu bahwa ya Mm-mm. kamu malu jika kalau kau turunkan aku ya. Kamu katakan dulu bahwa tema yang kau bawakan ini ya ditolak sama pemerintah. Oke, saya jawab ya. Saya menyatakan sikap bahwa tema yang saya bawa ini diterima dalam dunia akademisi. Karena secara akademis memang Bible itu terbukti tidak asli dan terdistorsi parah. Bahkan menurut Bar Ehman sendiri. Dan ini adalah hal yang memang ada di internal Kristen sendiri termasuk Katolik. Saya mengakui gitu. Jangan kau pelintir. Saya mengatakan hukum yang telah tertera. Kok saya disuruh ngomong seperti ini. Udah, Hukum Dek, hati-hati yang ya, telah iya. tertera. Dek, makannya, Kau Dek, gentleman. Dek. Cuci kaki, cuci tangan, jangan lupa Kau minum obat gentleman. cacingnya, Dek. Aku Riva, gentlewoman, kau Dek. malu, Aku gentlewoman. Ya, aku gentlewoman ya, Dek ya. Aku malu melihat laki-laki kayak kau, Dek ya. Malu aku ya. Buat kalian ya,
Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, cuci gigi, dan minum obat cacing ya adikku, garam Cina ya. Maaf kalau kenyataan yang saya sampaikan ini mengguncang iman kalian. Saya tidak mengajak kalian untuk jadi Islam. Kalau kalian tetap jadi Kristen nggak apa-apa, tetap jadi Katolik nggak apa-apa. Tapi fakta-fakta ini nggak bisa kita tutupi lagi, Dek. Fakta-fakta ini nggak bisa kita tutupi lagi karena kita sudah cerdas semua rata-rata ya, udah bisa dilihat di Google. Bener nggak ini asli, bener nggak ini nggak asli. Kalau kalian tidak terima nggak apa-apa, kami kan nggak paksa kalian terima. Masalahnya ini kenyataannya memang begini, emang sakit sih bener kenyataan.